Nah guys, dengarkan ini. Bocoran One Piece chapter 1069 itu memperlihatkan Awakening Zoan Rob Lucci. Namun yang lebih mengesankan ya adalah perubahan kembali Luffy ke gear 5-nya itu Nika. Dan ini sungguh pertempurannya digambarkan bug Tom and Jerry nih. Thanks a lot for Redon and Ethan Bobby because they give us about the spoiler of course. Dan gambaran spoiler besarnya itu maksudnya seperti ini. Nah, dalam catatan ini dijelaskan pula bahwa Nika ini tidak masuk dalam katalog buah iblis juga loh. Dia itu memang berbeda sepertinya, bahkan misteriusnya Nika ini sepertinya hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Mampukah Rob Lucci itu mengalahkan seorang Yonko atau dia langsung kabur nih karena sadar diri tak mampu melawan Nika? Nah, tentu chapter ini bukan hanya tentang Rob Lucci dan Nika pula. So kita mulai lebih detailnya dari sini. Ya nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas nih mengenai bocoran spoiler yang baru ini, chapter 1069 Awakening Rob Lucci versus Nika Sang Dewa Matahari. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Oke, kita lanjut. Nah dengarkan ini baik-baik. Kita langsung masuk ke poin-poin intinya aja. Pertama, Gear 5 Luffy itu versus Awakening Zoan Lucci. Nah dijelaskan di sini terjadi duel yang signifikan nih mengesankan antara Luffy dan juga Rob Lucci. Dalam pertempuran ini kita akhirnya melihat mengesankannya Awakening dari Lucci nih. Bahkan di gambaran ini Lucci ini berbentuk seperti kucing besar yang berukuran layaknya monster point. Nah ini cukup mirip nih dengan kekuatan dari Huswu, tetapi lebih gesit dan lebih kuat harusnya karena dia adalah jaguar. Nah sementara untuk Nika kita tahu sendirilah seperti apa mengesankannya sudah form dari Luffy yang satu ini. Yang menarik di sini itu dijelaskan bahwa pertempuran mereka itu dianggap layaknya adegan Tom and Jerry. Kira-kira gimana sih maksudnya ini? Kita langsung ngebayangin kekonyolan Nika itu seperti saat menghadapi naga Kaido. Apakah hal ini akan terulang lagi ketika melawan Lucci ini? Who knows? Tetapi gambarannya ini dijelaskan bahwa Luffy ini begitu mendominasi nih, bahkan beberapa kali membuat Rob Lucci saja itu merinding gentar karenanya. Dan sampai akhirnya di panel yang memperlihatkan Luffy itu mengalahkan Lucci dengan sangat mudahnya. Hal ini terjadi nih karena perubahan Nika ini tadi memang sangat luar biasa gila sih. Kaido aja udah kalah, apalagi orang yang levelnya di bawah seorang Yonko. Namun di sini nih dijelaskan Lucci ini bisa bangun kembali di akhir chapternya karena dia itu mengalami regenerasi cepat dari Zoan miliknya. Dimana pertarungan ini sudah jelaslah siapa pemenangnya, Sun God of Nika. Kedua, markas besar angkatan laut. Nah, ada adegan yang menjelaskan di markas besar angkatan laut di Marineford sana yang baru itu terlihat sangat jelas nih Fleet Admiral Sakazuki Akainu itu tengah berusaha menahan Kizaru untuk tidak pergi ke Egghead. Ini menarik karena sudah kali nih Kizaru itu berusaha pergi pertama kali itu di Wano Kuni, tetapi Akainu menahannya. Kedua sekarang ini di Egghead lagi-lagi Akainu itu menahannya. Apa nih alasan Akainu menahan dari Kizaru? Kalau di Wano sih udah jelas ya, karena di sana itu wilayahnya tertutup bahkan untuk angkatan laut. Namun kenapa dengan Egghead dia menolaknya pula? Apakah karena sudah menggunakan CP0 rombongannya dengan Rob Lucci kala itu, atau karena ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi penyerangan tiba-tiba dari pihak Revolutionary Army ke markas pusat? Jika orang seperti Borsalino tidak ada, ini sudah pasti mengurangi kekuatan tempur besar angkatan laut pula. Ya ini cukup make sense sih. Ketiga itu adalah soal Seraphim. Nah ternyata Sentomaru itu memang bekerja untuk Dr. Vegapunk. Meskipun dia tuh kelihatannya akrab dengan Borsalino Kizaru, namun nyatanya di sini tuh dijelaskan bahwa CP0 itu melawan Seraphim karena Sentomaru mengutus mereka untuk terjun melawan para agen si Purple tadi. Bahkan yang mengesan ke beberapa saat setelah terjadi perebutan kekuatan yang memerintah Seraphim sendiri antara pihak si Purple dan juga Sentomaru. Sehingga hal ini itu membuat CP0 itu berusaha merusak sistem komunikasi mereka di mana Seraphim yang berbeda di Egghead sana. Nah memang mengesankan sih adegan ini, tetapi sepertinya Sentomaru lah yang memenangkannya. Karena sedari awal para pasifista itu juga sudah dijalankan oleh Sentomaru dan ia adalah orang yang bertanggung jawab secara langsung oleh Vegapunk dan juga penelitian SSG pemerintahan dunia. Di sini kita menyaksikan kembali nih peran dari Sentomaru itu ke depan seperti apa. Dan kalian pikir Seraphim sekarang itu ada di bawah kekuasaannya atas perintah Vegapunk Sakabula.
Next, yang keempat itu adalah kepanikan dari CP0. Bah, ini sekelas agen luar biasa ini, sekali bersih Purple IG0 saja udah bisa panik nih. Hal ini didasari karena mereka tuh menyaksikan Rob Lucci sendiri, meskipun di tahap awakeningnya ia tetap tak mampu berbuat banyak melawan sang dewa matahari Nika. Ada adegan di sini yang menjelaskan di mana Kaku sendiri tuh ingin segera meminta bantuan karena lawan mereka itu adalah sekelas Yonko besar. Tapi Lucci sendiri masih mengabaikannya dan terus bertarung dengan Luffy sampai benar-benar KO nih. Ini memang tak disadari oleh pihak manapun, bahkan angkatan laut sekalipun. Jika ia tahu Luffy berada di sana, mereka itu pasti membekali dengan setidaknya satu admiral markas besar lah paling tidak. Namun, dan seperti yang kita lihat hasilnya, Rob Lucci itu akhirnya telah dikalahkan. Tetapi di panel akhir di sini, seperti yang kita bilang tadi, masih dijelaskan karena tadi berkat regenerasi Zoan miliknya, Lucci itu bisa sembuh cukup cepat, dan di saat ia terbangun, Lucci itu terlihat ingin segera pergi saja dari Egghead sana. Karena mereka merasa buruk sekali dalam duel kali ini, mereka pada akhirnya sadar diri nih, jika lawan mereka itu memang sudah di kelas yang sangat berbeda. Dan itu adalah power yang gila sih yang ditunjukkan oleh sang dewa matahari Nika. Ya meskipun pertarungan mereka itu layaknya Tom and Jerry sih. Dan terakhir yang kelima adalah Akuma no Mi. Nah, di panel ini akhirnya itu akan diperlihatkan informasi lagi tentang Akuma no Mi lebih lanjut. Melalui hal yang misterius di sini dijelaskan bahwa informasi mengenai buah iblis Nika ini tak tercantum sama sekali dalam katalog buah iblis. Ini memang mengesankan sih, karena sepertinya hanya beberapa orang yang tahu tentang Nika sendiri. Terkhusus adalah para petinggi pemerintahan sana seperti Gorosei dan juga Im Sama. Selain dari itu, wajar jika banyak orang yang tak tahu. Mungkin hanya ada beberapa Yonko yang tahu. Karena sedari ratusan tahun lalu buah iblis itu begitu dimanipulasi keberadaannya, mereka menyembunyikan kebenaran Gomu-Gomu adalah Hito-Hito no Mi karena jiwa dari monster di dalamnya, dan itulah Nika. Referensi dari prajurit legendaris zaman Athena dan referensi dewa kemenangan dan juga dewa matahari di era zaman kuno. Prajurit terkuat kebanggaan para budak di masa itu. Nika mengesankan karena bisa memanipulasi apapun dalam imajiner yang ia realisasikan. Nah, hal ini yang membuatnya itu berbahaya. Semakin liar imaji tersebut, maka semakin mengerikan pula kemampuan dari Nika sendiri. Nah, di chapter ini sepertinya akan dijelaskan lebih lanjut apa dan bagaimana kisah dari buah iblis itu sendiri. Pengetahuan tentang Akuma no Mi memang menarik untuk ditelusuri. Bahkan karena rasa penasaran kala itu kita sudah membreakdownnya nih, sebenarnya apa sih referensi dari sejarah Akuma no Mi itu? Kita tahu bahwa dalam cerita One Piece itu siapapun yang memakan Akuma no Mi pasti akan mendapatkan kekuatan dari buah tersebut. Jadi yang dimaksud Akuma no Mi di sini itu adalah Devil Fruit. Meskipun kemampuan berenang mereka itu akan hilang, tetapi kekuatan besar lain akan muncul dari Akuma no Mi itu tadi. Nah, berdasarkan referensi Wikipedia nih, kita dapat tambahan sumber data lain jika Akuma no Mi itu berasal dari kata Akuma, yang mana ini merupakan referensi dari roh api jahat dalam cerita rakyat Jepang. Dimana nama Akuma sendiri itu merujuk pada kata ma, yang mana jika diterjemahkan menjadi makna setan atau bahkan demon. Dalam bahasa Inggris, jika Akuma itu sendiri merujuk kepada Satan atau Marala dalam bahasa ajaran dan Buddha Jepang di sana. Nah, istilah Akuma no Mi itu sebenarnya telah berkembang selama periode 794 sampai sekitar 1186, dan itu adalah periode Heian. Akuma biasanya itu digambarkan sebagai makhluk dengan kepala dan mata berapi-api dengan aksesoris pedang yang ia bawa. Dan menurut referensi pula nih, seseorang itu akan digambarkan mengalami gangguan jiwa secara langsung dari kehadiran roh jahat itu, terutama dari Akuma sendiri. Nah, dari berbagai sumber referensi tadi, Akuma sendiri itu lebih berbahaya daripada Oni. Dan dari cerita rakyat Jepang inilah kita mengenal istilah Akuma no Mi sebagai Devil Fruit. Kasus Akuma no Mi ini beberapa ada yang unik. Jika penggunanya sebelumnya mati, buah iblis itu akan muncul kembali di suatu tempat. Ini mungkin didasari karena energi kuno atau energi khusus dari buah iblis itu tadi. Jadi semua jenis Akuma no Mi itu sebenarnya terbagi menjadi 3 kelompok utama, yakni Paramecia, Zoan, dan juga Logia. Namun ada yang terkhusus ini, satu buah iblis bertipe Mythical Zoan, dan itulah yang langka dan lebih mengesankan. Nika tentu masuk di dalamnya. Dan yang tak kalah mengesankan dari semua itu ketika satu buah iblis itu berhasil melakukan awakeningnya. Jika dua buah iblis bertemu, masing-masingnya itu sudah awakening, maka akan ada terjadi duel pertarungan epic nih. Tapi mungkin emang beda ceritanya sih jika lawannya itu adalah Sun God of Nika. Damn, sungguh duel yang sangat mudah bagi Nika sendiri, layaknya Tom and Jerry seperti yang dikatakan dalam chapter ini. Gimana pendapat kalian guys tentang Nika sendiri? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai bocoran spoiler One Piece 1069 ini, Awakening Rob Lucci versus Nika sang dewa matahari. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.